Perekonomian Indonesia by Teta Dirgantara Jusi Kusuma 25020219118. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian Indonesia. Indonesia harus menghindari terjadinya middle income trap. Middle income trap merupakan suatu kejadian ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Istilah ini pertama kali populer setelah dipakai dalam sebuah laporan Bank Indonesia yang dirilis pada tahun 2017. Middle income trap dalam buku ini mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara yang maju. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan aspek kebijakan fiskal, moneter, utang luar negeri agar Indonesia tidak berada pada kondisi middle trap ini? Untuk jawabannya adalah kebijakan fiskal, yaitu stimulus produktif dan transformasi struktural. Kebijakan fiskal harus bergeser dari sekadar instrumen konsumsi menjadi motor transformasi struktural yang berfokus pada kualitas sumber daya manusia dan hilirisasi. Yang pertama ada peningkatan kualitas SDM. Salah satu syarat utama lolos dari middle income trap adalah inovasi dan produktivitas tenaga kerja. Pemerintah harus merombak alokasi wajib anggaran pendidikan 20% agar tidak hanya habis untuk belanja birokrasi, melainkan difokuskan pada pengaturan riset, pendidikan, vokasi yang link and match dengan industri modern serta penguasaan teknologi digital dan AI. Lalu ada hilirisasi industri dan intensif pajak, melanjutkan dan memperluas kebijakan hilirisasi komoditas, tidak hanya nikel tetapi juga tembaga, boksil hingga sektor agrikultur. Fiskal berperan memberikan insentif seperti tax holiday atau tax allowance yang ditargetkan secara ketat pada industri yang membawa spillover teknologi tinggi dan menciptakan lapangan kerja berupa tinggi. Reformasi perpajakan. Indonesia perlu memperluas basis pajak tanpa mematikan daya beli. Digitalisasi administrasi perpajakan seperti implementasi penuh Cortex System harus dioptimalkan untuk mengejar sektor informal dan shadow ekonomi sehingga ruang fiskal untuk membiayai tersebut menjadi normal. Itu yang kedua ada kebijakan moneter, stabilitas makro dan pendalaman pasar keuangan. Bank Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah. Ketidakpastian global menurut BI untuk tetap konsisten dengan kebijakan yang pro stabilitas, inflasi yang rendah dan terkendali adalah kunci untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah yang merupakan motor utama domestik bruto. Pendalaman pasar keuangan. Indonesia kekurangan alternatif pembiayaan domestik jangka panjang. BI bersama OJK harus mempercepat pendalaman pasar keuangan melalui pengembangan instrumen derivatif, digitalisasi sistem pembayaran, dan mendorong inklusi keuangan. Hal ini penting agar dana domestik bisa membiayai proyek-proyek strategis tanpa terlalu tergantung pada modal asing yang spekulatif. Dan ada kebijakan makro prudensial yang akomodatif. BI perlu terus memberikan insentif likuiditas bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas dan industri padat karya berteknologi tinggi guna memacu hilirisasi berjalan dari sisi pembiayaan. Lalu yang ketiga ada kebijakan utang luar negeri berorientasi pada sektor produktif. Utang luar negeri bukanlah hal tabu, namun pemanfaatannya harus diubah dari pendekatan penyerapan anggaran. Yang pertama ada alokasi khusus untuk proyek produktif. WLN baik yang ditarik oleh pemerintah maupun BUMN harus dialokasikan secara ketat untuk proyek infrastruktur yang memiliki multiplier efek tinggi seperti pelabuhan, hubungan internasional, energi terbarukan, dan jaringan logistik yang menurunkan biaya ekonomi tinggi. Lalu ada pendalaman pasar SBN dan pengurangan ketergantungan falas. Pemerintah harus terus menggeser porsi utang luar negeri dalam mata uang asing ke surat berharga negara dalam mata uang rupiah yang menyasar investor domestik termasuk investor retail. Ini penting untuk memitigasi risiko currency mismatch saat terjadi depresiasi rupiah akibat gejolak global. Selanjutnya ada menjaga rasio dan kepercayaan kredit. Rasio utang terhadap PDB harus tetap dijaga jauh di bawah.
Kesimpulannya adalah keluar dari middle income trap memerlukan lompatan dari ekonomi berbasis komoditas murah menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan efisiensi. Kebijakan fiskal berperan membangun kapasitas manusia dan industrinya. Kebijakan moneter memastikan ekosistem keuangannya aman dan stabil untuk investasi. Sedangkan kebijakan utang memastikan pembiayaan pembangunan tersebut dilakukan secara aman, terukur dan menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang. Sekian presentasi dari saya.